Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita dalam jumlah yang tidak terhitung, dan ketika kita mau menghitungnya maka tentu kita tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu maka tidak usah dihitung, kita syukuri saja. Alhamdulillah masih bisa sholat, alhamdulillah masih bisa bernafas, dan seterusnya sampai akhirnya. Nikmat yang harus kita syukuri adalah kita masih terpilih menjadi hambanya di antara orang-orang yang beriman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di surat Kafirun, Bu. Kafirun apa Kausar? Al-Kausar nggih. Al-Kafirun sampun to? Nggih. Al-Kausar. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo dibuka Qur'annya atau disimak. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Qur'an maka dengarkan dan diamlah, perhatikan. Monggo disimak atau dibuka Qur'annya. Kita baca dulu seperti biasa Quran surat Al-Kausar. Sebuah surat yang pendek tapi syarat akan makna, dan tentu ini kabar gembira buat kita orang yang beriman. Jadi nek orang iman ra bakal entuk ini gitu. Oke, kita mulai nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Allahumma arhamna fil Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami memberikan kepada kamu al-kausar. Nah, ini diterjemahkan begini, nikmat yang sangat banyak. Maka al-kausar ini bukan sembarangan nikmat. Artinya ini memang nama atau istilah. Oke, ya. Kita baca terjemahannya dulu. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhanmu atau untuk Tuhanmu. Ini bermakna bahwasannya semua bentuk ibadah enggak boleh diniatkan untuk manusia. Harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan termasuk dalam bentuk ibadah itu juga berkurban. Makanya orang-orang yang gawe sajen buat selain Allah itu hakul yakin dilarang. Karena semua bentuk persembahan itu harus kepada Allah. Lho nek sajene nggo Gusti Allah. Nah, maka ketika sifatnya persembahan, maka kemungkinannya satu di antara dua. Kalau tidak untuk Allah, maka kemungkinannya satu di antara dua. Mungkin satu itu untuk selain Allah, maka itu kesyirikan. Atau yang kedua, kalau enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka itu pun juga sebuah kesalahan. Jadi misal ada kiai gawe sajen kembang pitung rupa, terus ngomongnya di Gusti Allah, nah napa Gusti Allah ngersake ngoten itu kan mboten. Nah, ketika itu enggak diinginkan, maka itu juga keliru gitu kan, keliru. Sehingga yang benar apa? Ya berkorban itu untuk Allah. Lalu korbannya apa? Nah, kita ikuti sunnah Nabi SAW. Oh, ternyata Nabi nyuruhnya nyembelih kambing. Nah, niku lampun itu penak malah mayar gitu kan. Makanya orang-orang yang tidak berpegang pada agama itu akan bingung gitu ya. Kemudian ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Maka orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi orang-orang yang berani mendeklarasikan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin, wabil khusus zaman dulu adalah Rasulullah SAW, maka Allah pastikan terputus. Matur jazakallahu khair. Terputus napa? Keturunannya, rezekinya, rahmatnya, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita baca tafsirnya,
pada Quran surat Al-Kautsar ini Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan menganugerahkan kepada beliau Al-Kautsar, yakni kebaikan karunia yang banyak. Tentu secara khusus maknanya adalah nama dari sebuah telaga. Jadi disebutnya sungai Al-Kautsar. Jadi ketika orang itu hidup atas jenengan menggesedo nyemplung kuburan, terus digugah tangi ning padang mahsyar, habis itu ngantri untuk dihisab dan ditimbang ning mizan. Begitu di saat itu ada sebagian yang mendapat syafaat dan sebagian yang lain tidak gitu kan. Tentu yang kita harapkan kita yang mendapat syafaat gitu kan. Nah, maka tahap berikutnya kita berjalan menuju telaga. Kenapa kok tidak tekan telaga? Karena waktu hisab dan mizan ini itu matahari didekatkan 1 mil sehingga panasnya ra karu-karuan. Wong napa hari-hari ini kan panas toh, entar to dalan niku. Nang rai niku mangar-mangar ngoten niku. Nah, maka itu didekatkan 1 mil. Dan orang-orang yang memiliki amalan khusus, wabil khusus 7 golongan yang disebutkan Nabi SAW, sabatun la yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang akan dikasih naungan, yang naungan itu enggak akan bisa ngasih kecuali Allah. Nah, ini yang kemudian entuk payung dari Allah Subhanahu wa taala agar enggak kepanasan sama matahari yang didekatkan itu. Maka sisanya kepanasan. Nah, ketika kepanasan biasanya apa nek panas, Bu? Ngelak. Nah, karena ngelak bar niku gak terus ditimbang, dihisab, dicek amale gitu kan. Wis ngelak, mumet segala macam, bingung, brodok, campur aduk ra karu-karuan. Maka begitu sudah selesai urusan niku, jalanlah mereka menemui nabi-nabi mereka yang sudah menunggu di telaganya masing-masing. Nah, dan setiap nabi punya telaga dan setiap nabi ngenteni umatnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ana faradtukum alal haud. Aku ngenteni kowe ning nggon telaga ku mau. Nah, telaganya Nabi dinamakan Al-Kautsar. Kenapa dinamakan Al-Kautsar? Karena telaga-telaga di situ, telaga nika telaga kuwi kados telaga Sarangan ngoten niku lho. Nah, nek gedhe to, nek cilik namine napa? Ngoten iki. Nek cilik namine Sendang gitu. Cilik meneh namine napa? Napa? Belik. Oh, nggih. Cilik meneh Sentong. Sendang, sentong. Nah, kamar. Oh, bukan anu toh, bukan sing isah-isah niku. Gentong, mboten maksudnya sing tempat sing nggih isah-isah terus enten macam-macam banyu-banyu niku lho. Pengaron, godakan-godakan. Nah, blumbang malahan. Blumbangan entek-entekane peceren. Pun. Lah niki telaga niki toyone king pundi? Lah king kali-kali king sungai sing berujung hulunya ujunge nika ten surga. Lah di surga niku dipun dikei bocoran ten panjenengan danten mengke orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih, orang-orang yang taat akan dikumpulkan dengan nabi-nabinya. Dan ten telaga niku wau enten gelas-gelas yang cacahe akeh biang atau api-api gelas. Kaya-kaya nek jenengan ningali telagane niku terus ngrasake ngelake wau kaya-kaya pengen ngombe sak akeh-akeh. Ning dalam banyak hadis disebutkan ngombe sak teguk. Sak teguk ini apa? Sak glek ngoten niku pun ilang haus dahagane selama-lamanya. Lah nek sak glek wis hause ilang ngombene entuk ora entuk gitu kan. Ning secara kebutuhan pun mboten butuh gitu kan. Nah, tapi ada umat Nabi SAW yang begitu dugi mriku dikondungo. Nah, coba. Ngalih kono kata malaikat. Nabi Muhammad kok sik ngopo gitu kan. Padahal Nabi pernah ditanya oleh Bunda Aisyah, bagaimana engkau mengenali umatmu ya Rasul di antara sekian banyak orang? Kan menungso pertama sampai terakhir niku digugah kabeh tangi sak pirang-pirang. Kok jenengan saged niteni nek niku panjenengan mboten klentu gitu kan. Wong anak esuk kleru kok meneh bojo gitu kan. Wong-wong niku lho.
Nah, maka Nabi mengatakan ada bekas wudu yang tak titeni. Jadi ibarat kayak kumpulan kuda hitam enek sing belang lah kuwi umatku. Pramila panjenengan diken nambahi munjuli ling wudu. Mergone nek wudu usap basuh tangan batasane ten siku, kok siku jenengan niki jek garing, berarti salat jenengan mboten sah. Pramila disunahke rodok didawake. Fungsine napa? Ngilangi ragu. Genah yakin nek sah plus mengke supados jenengan belange tambah akeh terus dititeni Nabi tambah ketok. Lah nek belang aku rayu to Mas, pas niku wis ra gagas ayu napa mboten? Sing digagas sing penting slamet. Oh ngoten. Dong mboten. Nah, niku diusir malih. Nabi mengatakan kusik. Lha ngopo kok dikon lunga? Kata malaikat, kowe ra ngerti apa sing dilakoni sakploke kowe lunga. Nah, maka ini dalil dasar yang jelas, yang tegas. Nek Nabi SAW sakmenika sampun sedo wonten ingkang kuburanipun niku mboten ten pundi-pundi. Pramila jenengan nek dijak selawatan terus sing mimpin selawatan ngomong Nabi lagi teko ke pojok kono nggawa Nabi Khidir nggawa iki kuwi niku saya pastikan dusta gitu. Ngapusi. Dan saran saya pun ora usah melu-melu meli wong jenengan dihapusi. Jenengan nek dihapusi bojone pisan ngono kira-kira pengen nambah meneh ping pindho napa mboten? Bu. Tambahin neh Pak hapusane Pak lagi pisan. Mboten to. Nah, kok urusan ngene dihapusi bola-bali ora kapok-kapok gitu. Ampun nggih. Makanya di sini diusir. Nah, makanya para ulama kemudian menjelaskan siapa mereka yang terusir, yaitu mereka yang kemudian tidak berjalan di atas sunnah Nabi, ngarang-ngarang ling gawe agama. Nabi ra tau nyontoni, dhek kowe kemudian gawe contoh dhewe. Kemudian begitu dikandani, dhek malah nesu. Terus ngelokke macem-macem, kowe iki wong ra ngerti aturan, ra ngerti tatanan, nah lak beneran sak piturute. Maka di sini dikatakan dengan tegas, inna a'tayna kal kausar. Kowe kuwi takei kausar, al kausar, bener-bener takei. Dan ketika dikatakan kamu ya berarti pengikutnya. Pramila panjenengan nek mireng para guru, para ustaz niku kan ketika bersolawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW kepada pengikutnya yang selalu setia sampai akhir zaman, itu kan doa agar kemudian memang kita sebagai pengikutnya itu bisa setia dan kemudian derek kanjeng Nabi SAW terus sampai akhir zaman termasuk mendapatkan syafaat beliau SAW. Ini apa enten bacaan toh iklannya akeh banget nih. Iklannya rantai-rantai. Kemudian pada ayat yang kedua, ini tafsirannya meleh dikatakan. Jadi Al-Kausar niku ada ulama yang mengatakan telogone, ada ulama yang mengatakan sungainya. Ini enggak usah dijadikan istilahnya apa ya? Bingungan, aman mawon mboten napa. Maka yang diberikan Allah kepadanya pada hari kiamat dan juga telaga yang panjangnya selama perjalanan sebulan dan luasnya selama perjalanan sebulan. Jadi nek ombone niku nek diubengi niku butuh waktu sewulan. Dawane mrikone diametere nek pengen diparani nggih butuh waktu sewulan. Ini menunjukkan luas banget. Sehingga nek misal diujuk bola-bali pun enggak akan habis karena enten kaline sing ngejoki. Kemudian dikatakan di sini lagi oleh beliau rahimahullah Syekh As-Sa'di, airnya lebih putih dari susu. Jadi pokoknya nyenengke. Kemudian lebih manis daripada madu. Kemudian jumlah gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit dari segi banyak dan gemerlapnya. Okeh banget tur wapi gitu kan. Makanya kan ibu-ibu sing sok seneng nyawangi gelas-gelas ngoten niku angger ten mall nek gelas rada apik tuku, gelas rada apik tuku. Engko tekan omah ya mau diklumbruke diwalik ngoten to. Gere kesenggol anake pecah nesu-nesu. Iki tuku larang-larang nanti tak tukoke buffet barang kok. Siapapun yang meminum satu kali tegukan dari telaga ini maka tidak akan haus selamanya. Niki enten hadis sahih Muslim, kemudian Sahih Muslim nggih nomor 400 sama 2300.
Kemudian yang kedua Allah menyebutkan yaitu apa? Fasholli lirabbika wanhar. Dan setelah Allah sebutkan karunia-Nya yang besar yaitu Telaga Al-Kautsar, Allah menyuruh kita untuk bersyukur seraya berfirman fasholli lirabbika wanhar. Makanya kalau kemudian orang beriman itu sudah dikei kaplingan, jadi nek dengan gadah putra-putrane wis nikah, jek rung dikaplingan iki biasane wong tuane susah, bingung. Piye carane Pak, lemah ning kampung dol ben anake duwe kaplingan, ben anake duwe KPR, duwe omah gitu kan, ngoten to. Nah, maka ketika Allah sudah pastikan orang beriman itu punya kaplingan di surga, bahkan sebelum masuk surga dia pun bisa minum dari Telaga Al-Kautsar niku wau, maka Allah cuma minta apa? Fasholli lirabbika wanhar. Ibadah marang Gusti Allah yang diwakili dengan salat kalih kurban. Salat niku perwakilan dari ibadah yang paling mudah tanpa pengorbanan yang sifatnya materi. Biaya salat kan mboten ngetokke duit to. Kantun marani. Wong kadang marani tok wae angel. Kemudian wanhar itu perwakilan dari ibadah yang menggunakan materi. Sedekah, infak, zakat, haji, umroh, kurban itu sendiri. Bahkan jihad niku dadak ngetokke bondo, ngetokke nyawa gitu kan. Nah, maka seorang yang beriman dia akan ngerti fasholli lirabbika wanhar niki maknanya apa wae angger jenenge ibadah dingge Gusti Allah itu dalam rangka mensyukuri keimanan kita. Mergo kita sudah terpilih menjadi orang beriman dan sudah dicepakke Al-Kautsar yang makna secara khusus adalah nama telaga atau nama sungai di surga, yang makna secara luas adalah kenikmatan yang sangat banyak imma fid dunya wabil khusus fil akhirah, maka kita cuma diminta ngibadah yang baik dan benar. Li rabbika itu maknanya ikhlaskan semua ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah macam-macam niatnya selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti banyak hadis yang mengatakan tentang bagaimana Allah sangat sebel sama orang-orang yang dikasih hidup uripe jane ya ora suwe, mbok umure tekan 80 tapi jane ya ora suwe nek dibandingke akhirat. Tapi kok kemudian ibadah yang dilakukan puluhan tahun niatane mung pengen entuk sanjungan, pengen entuk pujian, pengen ben dilem kancane, ben dilem tanggane gitu kan. Maka kata Allah dalam beberapa hadis, ana taraktuhu wasirku, tak tinggalke dee karo sing dadi sebab dia menyekutukan aku. Nek niate mergo tanggane nyoh nang tanggamu njaluk ganjaran. Makanya di sini dikatakan fasholli lirabbika. Ini garis bawahnya salat itu perwakilan dari ibadah yang tidak perlu mengeluarkan materi gitu. Tapi kalau kemudian wanhar kurban itu butuh materi, maka di tengahnya diapit dengan kata lirabbika. Pastikan semuanya untuk Allah. Makanya nanti dalam bab ikhlas dicontohkan ada 3 manusia yang dia beramal sampai yang pertama kelangan nyawa, pas ditekoki ngopo kowe nganti ngono, kata dia saya berjuang di jalanmu, kata Allah kadzabta, kowe ngapusi, kowe nglakoni kuwi mung pengen disebut pahlawan faqat kila, terus kowe ya memang sakhire ya diceluk pahlawan. Kemudian kata Allah sereten malaikat cemplungin neraka. Nah, orang yang kedua ilmu agamane sak pirang-pirang, bacaan Qur'ane bagus. Kemudian ditanya, kowe mbiyen urip ngopo? Kata dia, kula berdakwah ke sana kemari. Kula mimpin salat, bahkan jamaah Baitur Rahman ramudeng bahasa Arab, ngger kula sing imami mesti melu nangis-nangis. Wah. Kata Allah, kadzabta, ngapusi kowe. Sing mbok lakoni mung ben diarani alimun. Kemudian babakan bacaan Quran mung ben diarani qoriun. Kowe ben disebut alim, ben disebut ustad, ben disebut kiai, guru, gus. Kuwi sing mbok arep-arep. Terus wacanan Quran apa ya mungkin disebut hafid, qori, imam. Napa meneh sebutan? Niku. Fakot kila, kowe ya disebut ngono, ya kedaden kowe disebut ngono dina-dina. Kowe ya seneng nek disebut ngono wong sing mbok arep-arep kuwi. Ora rido ku sing mbok arep-arep kuwi. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat seret itu orang di atas mukane, jadi nyeretnya mboten tangane, sikile, jadi raine ning iso seret, ucalke ning neraka. Nah, orang yang ketiga, orang yang kemudian Allah kasih nikmat kaya, raya, duitnya kathah.
Kemudian ditanya, kowe biyen ning donya ngopo? Oh kula sedekah. Pokoke angger kotak bolong kula leboni. Angger proposal teko kula kei. Angger wong njaluk ngatung kula paringi, wis ora mungkin ana sing lewat. Kata Allah, kadzab tak dusta. Kowe kaya ngono, mung pangarep-arepmu ayyuqala jawadun ben diarani wong lomo, dermawan. Wong sing gaene weh-weh, akeh-akeh. Wong royal gitu kan. Niku enten sing sabotase. Kebere diinggahke napa mboten? Nah, Allah ngetok-ngetok nek sugih dereng dimaem. Nah, maka seret dia orang ini gitu. Padahal Pak era enek dhewe. Bu ya. Niku orang yang ketiga tadi, niku dermawan niku konteke kotak infak, sedekah, zakat, ngekeki tanggane sing susah. Niku ora ikhlas wae diseneni Gusti Allah. Piye nek niku ngetokke dhuwit dienggo nyawer wong nyanyi. Niku lho logikane ngoten niku. Niki jarang niki enten ustaz sing ngejak mikir ngoten niku. Saestu. Jadi kita itu nglebokke enten kotak infak misal muter niku jenengan lebokke, wah ben ketok ya, duite dikek enek-enek iki sik. Nah, niku Gusti Allah mboten remen. Napa melih nyawer wong nyanyi. Ora enek. Ora enek wong nyawer ikhlas ora enek. Pengen diarani wong lomo niku wae. Wis dosa wadratke meneh gitu. Enggak ada kebaikan di situ, enggak ada keberkahan di situ. Iku lho. Makane kan napa sampai entuk gelar raja sawer, tukang nyawer dan seterusnya. Nggih. Jadi ini perlu dicermati. Makanya jenengan nek ajeng ngetokke duit pastikan niku dalan yang bener dan kemudian ikhlas. Nah, jangan sampai wis ra bener ikhlas tetep ra kanggo. Nah, mulai wis ra bener ra ikhlas tambah ra kanggo mulih. Nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku nggih fasholli li rabbika wanhar. Tadi disebutkan dua ibadah ini bukan berarti pembatasan dua. Niki contoh. Sijine ngetokke bondo, ngetokke materi, sijine mboten. Ning semua ini kalau memang jenengan mampu lakukan. Mampu korban lakukan. Mampu haji umroh lakukan. Mampu sedekah lakukan. Tapi nek ora mampu ya ittaqullah mastata'tum. Endi sing dimampuni? Wah, ora mampu salat. Nah niku angel niku. Nek salat ya kudu. Nah nek bahasane aku ora mampu ngadeg lah lenggah. Aku ora mampu lenggah nggih kalih napa plekaran monggo. Nah, ning plekaran niki dalam fikih niki kebanyakan orang kelirune waton nglekar. Kudune miring kiblat iku pripun? Maksudnya miring kiwa apa tengen? Nengen. Jadi jenengan nek ajeng salat dalam posisi berbaring usahakan dulu miring nengen nggih. Boten waton mlumah madhep dhuwur. Nah, padahal dalam sholat syaratnya menghadap kiblat. Pramila dalam posisi berbaring miring nengen. Kok ternyata sing bar dioperasi gipe tesenten niku sing tengen nggih mang miring kiwa. Kok miring kiwa angel mergone lan sak piturute nggih pun akhire mlumah nggih mboten napa-napa. Niku bagian dari terakhir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Niki hiburan dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW ketika di Mekah ini kan surat-surat Makkiyah ya. Surat-surat yang turun di Mekah. Nabi niku wis dilok-lokke wong sak pirang-pirang. Sing dilokke wong edan, wong stres, wong napa istilah penyihir, dilokke penyair, dilokke wong kurang gawean, sak pirang-pirang akeh banget gitu kan. Dan Nabi sabar dan Allah menghibur. Inna syani'aka wong-wong sing ngelokke kowe kuwi mau huwal abtar, terputus. Nah, terputus di sini ada ulama yang kemudian menafsirkan yaitu tidak punya keturunan. Ada yang kemudian menafsirkan namanya sudah akan tenggelam dengan waktu. Artinya ketika dia mati wis ilang, ra nek bekas. Tenang wae Muhammad. Namamu akan terus mulia sampai hari kiamat. Nama dia
hilang. Pomo pun dia terkenal elek. Nah, pramila kan Abu Lahab, Abu Jahal terkenal juga beriringan dengan Nabi, bahkan kemudian diabadikan dalam Quran, tapi kan terkenalnya jelek gitu loh. Nah, tapi kan teman-temannya Abu Lahab, Abu Jahal kan kuatah, nama-namanya nggak disebut, itu pun hilang gitu. Ada juga yang mempunyai tafsir al-abtar di sini nggak punya keturunan, terputus, hilang keturunannya. Walaupun kayak Abu Jahal itu punya anak Ikrimah bin Abu Jahal, Muslim. Nah maka ada makna kedua, terputusnya adalah terputus keturunannya yang sama kayak bapaknya. Jadi Ikrimah bin Abu Jahal itu tidak dimasukkan dalam keturunan yang sama dengan bapaknya karena sudah beda keyakinan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni terputus dari semua kebaikan, terputus dari amal, terputus dari nama baik, sementara Nabi Muhammad SAW sosok yang benar-benar sempurna, memiliki kesempurnaan yang membuat manusia mengagungkan sebutannya dan banyak penolong serta pengikutnya. Selesai. Ada yang mau nanya? Ada yang mau ngejak rame? Nggih, pripun? Yang kan tidur. Ya, kalau kan gini bayangan kula nggih. Pertama, kalau memang si ambene niku bisa posisi lor kalih idul, nah, maka kepalanya kan posisinya tenler, miring kanan. Miring kanan ternyata nikine sakit, ya berarti kepalanya ten kidul, miring ngiwa. Niku nek ambene saged posisi ngoten. Kok ambene mujure ngetan ngulon, nah saged dipuntir moto mboten, nek mboten saged nggih pun berarti nggih posisine niku darurat, kita ngikut apa yang ada di sana ngoten nggih. Jadi sebenarnya rukshoh itu bagian dari urutan. Kondisinya seperti apa? Miring nengen iso ora iso. Ngiwa iso ora iso. Saiki ambene piye? Ambene posisine ngalor kidul ora ngetan ngulon, di puter iso ora? Ya ora iso, ya pun. Kalau udah enggak bisa ya mentok ya udah yang paling bisa aja udah. Jadi jangan sampai langsung lumah sakarpe ya. Semanten ugi ketika panjenengan niku lho. Ten napa niku? Ten bis piknik ya, piknik to. Ning kemudian tebih mau berhenti dan masjid nggih kuwatir ditinggal, akhirnya sholatan kendaraan. Nah, itu kalau bisa usahakan takbiratul ihramnya niku madhep kiblat. Lah kiblatnya ning ndi lah, kalau Indonesia iki mesti ngulon gitu. Lah kudu dimiringke ora mboten usah gitu. Makanya nanti dalam bab imam niki Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma. Imam niku dijadikan untuk diikuti. Diikuti pripun? Nek niki posisi kajadahe rada diiringke, makmume kudu miring gitu kan. Makanya seorang imam yang baik harusnya sebelum dia memulai sholat dia lihat softnya niki nek mboten diiringke. Berarti nggih jangan mirih gitu. Enten imam niku ora mudeng fikih ngeten iki, rumangsa maca berita nek kiblate Indonesia miring, akhirnya diiringke gitu kan. Ning dhek ora gagas makmume gitu. Niki cara anu golek slamet dhewe gitu. Mboten nggih. Makmume kudu miring yo gitu kan. Nah, makanya kalau ngomong ke miring dan miring ya harusnya kompak. Kalau emang miring ke kabeh sisan. Jadi makmum imamnya ben enggak aneh-aneh ngono. Ngoten Ibu, mbok pilih sikap sematan nggih, kita tutup dengan doa. Semoga Allah kemudian memberikan kemudahan langkah kita untuk ketemu lagi di masjid yang kita dulu. Nggih, pripun Ibu? Oh nggih, siap Mbah Putri pripun? Ya itu nanti kembali ke hati toh. Nek atine memang pengen dipuji nggih niku nanti riya. Tapi nek nggih nek atine ikhlas mboten napa. Karena infak niku memang yang paling baik itu kan ikhlasnya. Kemudian termasuk yang masih baik kalau bisa disembunyikan. Ning jenengan kan Mbah Putri ya toh, cara putu mungkin nggih
putune dhewe mungkin mung sejinah lah, putu sangka ponakan mungkin 2 jinah 3 jinah gitu kan. Nah, nggo ngajari niku lho. Nggih ngajari lare-lare alit-alit niku gen seneng sedekah. Nah niku maka orang tua enggak apa-apa menunjukkan ngoten niku. Kula kadang nek beto bocil niku kadang kula kayak duit sana kasih infak sana gitu kan. Atau kula jak ten kotake, kula tokke duite dhek sing lebokke. Lah, hal seperti itu mboten napa-napa. Yang penting ketika hati kita itu benar-benar kita harus tata supaya ikhlas ngoten mawon. Kata Ibu, kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua sehingga bisa ketemu minggu depan. Kalau nggak ketemu minggu depan ya ketemu di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal gharad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina sholaha min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.